Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah, dan nikmat-nikmat lainnya yang kita tidak bisa menghitungnya, bahkan menyebutkannya pun kita tidak bisa. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiin dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait waktu. Sambil saya juga lihat catatan ya, ringkasannya. Terkait waktu ini setiap orang pasti berhubungan dengannya. Apakah itu orang beriman, apakah itu orang tidak beriman, pasti memerlukan waktu. Di barat mungkin terkenal juga berkaitan waktu ini dengan time is money. Waktu adalah uang. Maka hidupnya dihabiskan untuk mencari uang, bagaimana caranya mengumpulkan uang, atau kita sebut harta dan harta. Dan inilah yang menjadi mungkin bagi orang yang beriman adalah kerugian. Nah, maka kita bahas terkait waktu. Waktu ini sangat urgent sekali untuk kita, karena akan menentukan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Bagi orang beriman, hidup tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Maka Islam mengajarkan untuk mempersiapkan hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, jadi persiapkanlah hari esok. Hari esok apa? Bisa dunia untuk keturunan kita, bisa akhirat. Nah, ini yang paling penting. Berkaitan waktu ini Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Qur'an, wal asr, demi waktu asar atau demi masa, wad duha, demi waktu duha, wal fajr, demi waktu fajar. Nah, ada sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh ada sholat fajar. Nah, bagi orang beriman, bagi seorang muslim, mengetahui bersama bahwa sholat fajar 2 rakaat adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya, plus sholat subuh. Nah, maka merugi ketika seorang yang beriman, seorang yang muslim meninggalkan sholat subuh dan meninggalkan sholat fajar. Nah, wal asr demi masa, wal duha demi waktu duha, wal fajar demi waktu fajar. Nah, lantas bagaimana kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim untuk mengatur waktunya? Bagaimana kita memanajemen waktu agar kita bisa beruntung tidak hanya dunia tapi tidak juga akhirat, gitu ya. Kita harus dua-duanya, bahagia dunia, bahagia akhirat, sesuai dengan doa kita, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, berkaitan waktu ini memang perlu pengalaman, perlu proses, ya. Perlu ilmu. Maka dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi,
wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kita menginginkan dunia harus dengan ilmu. Ingin akhirat harus dengan ilmu. Ingin keduanya maka harus dengan ilmu. Maka kita saat ini mari bersama untuk mengilmui terkait waktu ini. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, ya. Semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal salih, wa tawassau bil haq, nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawassau bis sabr, nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, nasihat perlu benar dan perlu sabar. Ukuran benar kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka di setiap kesempatan, di setiap waktu luang, maka kita selalu untuk berusaha waqala Rasulullah waqala ta'ala, gitu ya. Waqala Allah ta'ala, kata Allah dan kata Rasul, gitu. Nah, 3 hal yang mungkin bisa menjadi penguatan, bisa menjadi nasihat terkait waktu ini. Yang pertama, untuk memanajemen waktu ini adalah kita tahu tujuan hidup kita untuk apa. Mungkin tidak sedikit dari kita yang melupakan tujuan hidup kita untuk apa, gitu ya. Akan kemana kita, gitu ya. Asal dari mana kita, gitu. Maka kita jawab dengan keilmuan, dengan petunjuk Allah. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apa itu? Yakni Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang kita paham bersama, hafal bersama, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, gitu. Dan kita mengerti bersama bahwa kita asalnya dari Allah. Dari awalnya Nabi Adam dan Siti Hawa sampai kepada kita. Dan itu tidak bisa ada yang membantah. Orang-orang non-muslim pun atau orang kafir pun meyakini itu, ya. Walaupun memang ada teori-teori yang berkata bahwa kita itu berasal dari monyet, ya. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan, gitu ya. Bahkan secara detail kita dijelaskan, ya, di dalam surat Al-Alaq, gitu. Kita itu berasal dari mana, awalnya apa? Kita awalnya dari sperma, ya, yang bertemu dengan ovarium. Nah, di sana ada nutfah, mudghah, alaqah, sampai berkembang dan jadi kita, ya. Nah, mungkin nanti suatu saat kita akan bahas itu. Jadi yang pertama adalah kita mengetahui tujuan hidup kita untuk apa. Asal dari mana? Kita dari Allah dan akan kembali ke mana? Kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita awalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan setelah tahu tujuan hidup kita untuk apa, yang tadi disebutkan bahwa tujuan kita itu adalah untuk beribadah. Maka kita pegang bersama dengan kuat bahwa hidup kita untuk ibadah. Time is ibadah, bukan time is money. Tapi kita ibadah. Terus yang kedua, ketika kita ingin sukses untuk mengatur waktu ini adalah kita tahu urgensi waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi berkata bahwa ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, manusia lalai, manusia lupa.
Apa itu? Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Itu untuk kesehatan ini sangat penting sekali. Beribadah pada saat sehat dibandingkan beribadah pada saat sakit berbeda. Walaupun memang setiap orang ketika mengalami sakit ada yang lebih khusyuk, tapi kebanyakan orang ketika sakit pasti untuk beribadah terhalangi, ya, tidak maksimal. Maka saat itu gunakan dengan sebaik-baiknya waktu ini untuk beribadah, gitu ya. Ketika sehat ini digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu yang pertama yang sering kita lupakan, kita lalaikan terkait nikmat sehat, gitu ya. Makanya kan ada ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara, gitu. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya yang sering dilupakan, gitu ya, adalah waktu luang. Nah, makanya masuk ke 5 perkara tadi. Luang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, dalam hadis ini ada 2 nikmat, ya, kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Bagaimana semua orang diberikan waktu sama, yakni 24 jam. Namun ada yang sukses, ada yang menjadi sesuatu, dan ada juga yang tidak menjadi sesuatu.